Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami berdua dalam program acara Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan di hadapan Anda. Tentunya bersama saya Yusriyadi Sugiarto. Dan saya Usutun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kota Parepare menggelar operasi pasar dengan menjual minyak goreng subsidi. Operasi pasar ini pun sangat ditunggu oleh warga Parepare melihat adanya kelangkaan minyak goreng beberapa pekan terakhir. Untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Parepare melakukan operasi pasar dengan menjual minyak goreng subsidi. Operasi pasar ini digelar di 22 kelurahan di Kota Parepare dengan terjadwal dan di hari pertama kemarin dilakukan di 4 kelurahan di Kecamatan Bacukiki, salah satunya Kelurahan Lompoe. Kami melaksanakan operasi pasar untuk 4 kelurahan. Ya. Nah, itu operasi apa, Pak? Operasi pasar murah. Nah, itu yang dijual apa, Pak? Itu minyak goreng kemasan 1 liter. Nah, ini tujuannya apa, Pak, ini? Adapun tujuannya ini adalah untuk mengatasi kelangkaan yang ada di masyarakat minyak gorengnya. Untuk harga jualnya sendiri, Pak, berapa ini masyarakat? 14 ya? Iya, sesuai dengan edaran pemerintah. Ini kerjasama dengan siapa, Pak? Ini PT Wing, PT Niaga Tama. Jadi kami meminta koordinasi kalau bisa kami membantu masyarakat karena adanya kelangkaan. Iya, karena adanya kan, makanya kami langsung mengadakan penetrasi ke masyarakat. Hadirnya operasi pasar minyak goreng subsidi ini banyak diburu oleh warga. Salah satunya Sabriani, warga Kelurahan Lemoe. Sabriani mengatakan sebelumnya ia sulit untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga murah. Dengan adanya operasi pasar murah ini cukup membantu untuk memasak beberapa hari ke depan. Ia juga berharap agar harga minyak goreng dapat bisa kembali stabil. Nah, sebelumnya selama ini belinya harganya berapa? 20.000. Ya. Memang itu kalau satu cukup gitu, Ibu. Berapa hari biasanya dipakai satu? Tergantung pemakaian saja. Oh, 1 minggu nggak dapat itu? Iya. Nah, Bu, selama harga 14.000 ini, Bu, barusan nggak ada apa atau bagaimana? Iya, barusan. Iya. Nanti ada operasi pasar begini? Iya. Bagaimana harapannya nih untuk harga minyak, Bu? Ya, mudah-mudahan kembali normal seperti kemarin. Pembelian minyak goreng subsidi ini menggunakan kupon yang sudah dibagikan oleh Dinas Perdagangan. Hal ini bertujuan agar masyarakat membeli minyak goreng secukupnya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai kuliner Nusantara, SMP Negeri 1 Parepare menggelar Festival Makanan Nusantara di halaman sekolah. Berikut informasinya untuk Anda. UPTD SMP Negeri 1 Parepare pada mata pelajaran PPKN kelas 9 kembali melaksanakan Festival Makanan Nusantara di halaman sekolah pada Selasa 8 Februari 2022. Puluhan pelajar kelas 9 UPTD SMP Negeri 1 Parepare antusias menyukseskan festival ini dengan menghadirkan sejumlah makanan Nusantara seperti sate, nasi padang, cendol, dan kue 7 macam atau dalam bahasa Bugis, bepa pitung rupa. Muhammad As'ad Mubarak yang merupakan salah seorang guru PPKN kelas 9 UPTD SMP Negeri 1 Parepare menjelaskan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta didik khususnya kelas 9 mengenai bentuk keberagaman masyarakat Indonesia melalui kuliner Nusantara. Jadi kegiatan hari ini adalah lanjutan kegiatan Festival Makanan Nusantara untuk mata pelajaran PPKN di kelas 9. Ini adalah hari kedua, di mana hari pertama sudah dilaksanakan oleh 5 kelas dan hari ini juga dilaksanakan oleh 5 kelas. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa-siswi khususnya kelas 9 untuk bagaimana bentuk keberagaman masyarakat Indonesia melalui kuliner Nusantara. Muhammad As'ad Mubarak berharap melalui kegiatan ini peserta didik bisa lebih mencintai negara sendiri, apalagi dengan keanekaragaman yang dimiliki.
Sementara salah seorang pelajar kelas 9 siswi SMP Negeri 1 Parepare, Fatiha Nur Fauziah menjelaskan alasan kelompoknya menghadirkan gado-gado dalam Festival Makanan Nusantara kali ini, salah satunya jumlah kalsium yang ada pada gado-gado terbilang tinggi. Gado dan juga rongko serta onde-onde. Alasan kami memilih gado-gado karena tingginya kalsium yang ada pada gado-gado ini dan juga dapat disandingkan dengan makanan pencuci mulut khas Bugis lainnya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Sekolah Sepak Bola Indonesia Muda kini hadir di Kota Parepare. SSB Indonesia Muda ini launching dan dikukuhkan oleh Ketua Askot PSSI Kota Parepare. Hadirnya SSB Indonesia Muda ini menjadi jembatan bagi para anak usia dini agar mampu menjadi atlet di masa depan. Dunia sepak bola di Kota Parepare semakin semangat dengan hadirnya Sekolah Sepak Bola Indonesia Muda Parepare yang pada Senin kemarin dilaunching dan dikukuhkan oleh Ketua Askot PSSI Parepare. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Balai Ainun. Launching dan pengukuhan Sekolah Sepak Bola Muda ini dihadiri oleh Ketua dan Pengurus Askot PSSI, Pengurus KONI Parepare, serta para orang tua bibit atlet sepak bola yang masuk dalam Sekolah Sepak Bola Muda Kota Parepare. Ketua Askot PSSI Kota Parepare Rahmat Samsu Alam mengapresiasi terbentuknya sekolah sepak bola di Parepare. Menurutnya, hal itu merupakan hal yang positif dalam pengembangan olahraga sepak bola di Parepare. Launching dan pengukuhan SSB Indonesia Muda ini diharapkan dapat memberikan kegairahan para pecinta sepak bola dan bisa menjadi tempat lahirnya bibit-bibit atlet sepak bola yang mampu mengharumkan nama Kota Parepare. Askot PSSI mengapresiasi pengurus telah membentuk Sekolah Sepak Bola Indonesia Muda, apalagi di masa pandemi ini. Ya tentu sekali lagi kami apresiasi dan Askot PSSI akan support full. Ya, kenapa? Salah satunya SSB yang telah diakte-notariskan. Nah, kita harap ke depan semua SSB itu sudah diakte-notariskan. Artinya secara legalitas dia sudah resmi punya payung hukum untuk pendirian salah satu organisasi khususnya sekolah sepak bola. Oleh karena itu sekali lagi Askot PSSI akan support penuh untuk kegiatan ini. Semoga ya Sekolah Sepak Bola Indonesia Muda ini mampu melahirkan pemain-pemain yang bisa bermain di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Nah, itu juga merupakan salah satu tujuan Askot PSSI. Oleh karena itu tidak ada alasan Askot PSSI untuk tidak membantu dan mensupport semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembinaan usia dini. Sekolah Sepak Bola Indonesia Muda Parepare hadir tidak hanya ingin mengasah keterampilan dan kemampuan para siswa, namun mereka juga hadir untuk menjembatani para anak usia dini agar mampu menjadi atlet yang bisa bermain di kancah nasional maupun internasional. Sebagai support orang tua bagi anak-anak kita, khususnya SSB Indonesia Muda Parepare, kita harus support mereka agar bisa lahir bibit-bibit bagi generasi kita nanti untuk melanjutkan dunia persepak bolaan khususnya di Indonesia maupun di luar negeri. Kita bermimpi mudah-mudahan itu bercita-cita dan bisa menjadi kenyataan. Pembinaan-pembinaan itu yang terjadi di Kota Parepare khususnya Sulawesi Selatan dan khususnya Indonesia ini bisa tertata dengan baik. Nah, mulai daripada itu SSB Indonesia Muda ini harus melakukan itu dengan melakukan pembinaan-pembinaan dari anak usia ini sekarang ini. Dan itu yang mesti kita lakukan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Di Kota Parepare kini telah hadir perpustakaan Taman Baca Syariah yang buka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Seperti apa perpustakaan Taman Baca Syariah ini? Berikut liputan selengkapnya. Perpustakaan Taman Baca Syariah kini telah difungsikan. Dinas Perpustakaan Kota Parepare menyediakan buku, baik offline maupun online, yang ada di Taman Baca Syariah ini. Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan Kota Parepare Rasdi Geri mengatakan, taman baca tersebut sudah dibuka dari tahun 2019 lalu, namun karena pandemi yang cukup panjang, maka baru saat ini dibuka, mulai pukul 8 hingga 15:30 waktu Indonesia Tengah. Rasdi menambahkan,
Di perpustakaan ini juga menyediakan pojok baca digital atau Pocadi yang berisi puluhan ribu buku yang terintegrasi langsung ke Perpustakaan Nasional. Juga dapat bantuan di 2021 melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia namanya pojok baca digital. Pojok baca digital ini kita tempatkan di Taman Baca Syariah, ya, berdekatan dengan Taman Syariah. Nah, di sana juga sistemnya sistem offline. Tapi kalau kita berada di area Taman Baca Syariah itu bisa kita akses. Pocadi tersebut juga bisa dihubungkan dengan smartphone pengunjung sehingga bisa mengakses buku di sekitar Taman Syariah yang menjadi salah satu ikon kota Parepare. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Dalam rangka mendukung pencegahan COVID-19 serta mendorong percepatan vaksinasi COVID-19 untuk mewujudkan herd immunity di Indonesia, Pokja 4 TPPKK Kota Parepare mengikuti kegiatan pembekalan dan apresiasi kepada kader PKK Pro Sehat Kendali COVID-19 melalui Zoom meeting yang dilaksanakan oleh PKK Pusat. Pokja 4 TPPKK Kota Parepare mengikuti kegiatan pembekalan dan apresiasi kepada kader PKK Pro Sehat Kendali COVID melalui Zoom meeting yang dilaksanakan PKK Pusat pada Selasa 8 Februari 2022. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendukung pencegahan COVID-19 serta mendorong percepatan vaksinasi COVID-19 untuk mewujudkan herd immunity di Indonesia. Ketua Pokja 4 TPPKK Parepare yang juga Direktur RSUD di Makassau Parepare mengatakan, kader PKK ikut terlibat dalam penanganan COVID-19. Melalui pembekalan itu, puluhan kader ini akan menjadi duta penanganan COVID di Kota Parepare untuk membantu mengedukasi dan memberikan contoh masyarakat dalam menegakkan protokol kesehatan. Jadi hari ini kita ada pembekalan untuk kader PKK untuk masuk dalam kader PKK Pro Sehat Kendali COVID-19 dalam rangka mendukung pencegahan COVID-19 serta mendorong percepatan vaksinasi COVID untuk mewujudkan herd immunity di Indonesia. Jadi kita sebagai kader-kader PKK ikut terlibat dalam penanganan COVID ini. Jadi di sini bagaimana kader PKK memberikan contoh menjadi duta bagi masyarakat, bagaimana menegakkan protokol kesehatan, bagaimana memberikan penjelasan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan dan vaksinasi itu sendiri. Reni Anggranisari menambahkan, Pokja 4 TPPKK Parepare akan menindaklanjuti pelatihan tersebut dengan melakukan kegiatan-kegiatan edukasi kepada masyarakat, serta akan dilaporkan sesuai format yang ada dari PKK Pusat. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Masih dalam suasana perayaan Tahun Baru Cina, sejumlah barongsai melakukan pertunjukan sembari berkeliling kota Parepare dan menjadi tontonan warga sekitar. Seperti apa pertunjukan barongsai ini? Berikut liputannya. Memasuki hari ke-8 Tahun Baru Cina, beberapa barongsai berkeliling ke kota Parepare. Sebanyak 4 barongsai melakukan pertunjukan atraksi dan sekelompok penari yang memakai kostum singa ini bergerak lincah penuh energi. Tariannya mengikuti irama pukulan simbal, gong dan gendang yang ditabuh atraktif dan memadukan gerakan-gerakan tari serta kungfu yang identik dengan negeri tirai bambu. Wakil Ketua Kelenteng Kuan Kong Hartono Ho mengatakan, barongsai dipercaya untuk mengusir aura-aura buruk. Barongsai juga dianggap membawa keberuntungan untuk perayaan spesial seperti Tahun Baru Cina Sio Macan ini. Ini kegiatan barong ini cara kita menyambut Tahun Baru Cina. Ini budaya kita dari dulu udah lama lah budayanya. Jadi kita ini barong biasa kita main di rumah kayak untuk membersihkan rumah atau sembahyang juga kan. Jauhkan yang tak bagus-bagus lah begitu. Lalu ini kita tahun ini kita juga tidak bisa terlalu banyak rumah karena pandemi kan. Jika ada begini kita usahakan dapat sekitar 40 rumah. Pertunjukan itu juga banyak disaksikan oleh warga sekitar sebagai hiburan. Meski begitu, pertunjukan ini juga dipantau oleh Polres Parepare agar tetap tertib dan aman. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan.
Dan pemirsa, berikut informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Perakiraan cuaca wilayah Kota Parepare dan sekitarnya edisi Rabu 9 Februari hingga Kamis 10 Februari 2022. Kota Parepare terdiri dari 4 kecamatan, yakni Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang. Adapun perakiraan cuaca di 4 kecamatan tersebut, pada pukul 8 pagi, cuaca diperkirakan berawan. Pada siang hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Pada sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Pada malam hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Pada dini hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Sedangkan pada Kamis pagi, cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara di 4 kecamatan tersebut berada pada angka 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berada pada angka 70 hingga 95% dan kecepatan angin berada pada angka 30 km per jam. Informasi ini diperoleh dari BMKG Makassar pada Selasa 8 Februari 2022 pukul 9:07 waktu Indonesia Tengah. Pemirsa, informasi terkait perkiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Uswatun Hasanah. Dan saya Yusriadi Sugiarto, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.